balance gitu ya. Tetapi being a mindful person itu mulai dari misalnya saya juga harus sadar bahwa saya ini punya raga, punya psikis yang harus saya jaga. Itu kan harus kita mulai sendiri. Betul. Saya harus olahraga rutin. Harus di sini bukan karena harus kayak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo UPI Lovers, kembali lagi bersama saya Vicky Multajam dalam acara POD-UPI, Podcast PAUD UPI Inspiratif dan Motivatif. Baik PAUD Lovers dan UPI Lovers semua, tentunya di sini saya tidak hanya sendiri ya. Nah, kita udah dalam ini ya ruangan yang terbaru di sini. Pasti UPI Lovers juga penasaran dong. Ada siapa sih di sini? Nah, baik, saya akan perkenalkan, beliau adalah Bunda Dr. Tina Hayati Dahlan, MPD Psikolog. Halo Bunda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bunda, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kesibukannya Bunda sekarang hari-hari ini apa sih? Kalau hari ini kebetulan ada kelas ya. Kalau Kamis kan memang full ada kelas. Kemudian tadi juga memberikan pemaparan tentang ketahanan keluarga. Wow. Gitu dari perspektif mindful. Jadi emang sibuk banget ya Bun ya? Disebut Padat banget jadwal. sih ya, enggak juga sih ya. Pasti ada ya? waktu-waktu tertentu juga dengan keluarga. Alhamdulillah Bunda bisa hadir bersama kami di sini. Baik Bunda, tentunya di sini saya akan berbicara mengenai ini Bun, mindful parenting. Nah, tentunya menurut Bunda ini mindful parenting itu apa sih Bun? Karena masih banyak juga nih teman-teman yang masih awam gitu dengan kata mindful parenting. Nah, bagaimana Bun kiranya? Ya, mindful parenting itu kan sebetulnya pengasuhan yang berkesadaran. Nah, yang dimaksud dengan penuh kesadaran itu adalah pada saat kita melakukan pengasuhan itu, merawat, memberi makan, misalnya membimbing, berkomunikasi, berelasi ya dengan anak-anak itu, kita memang di situ misalnya salah satu contohnya melakukan pengamatan terhadap mimik wajah anak, misalnya ekspresi wajahnya seperti apa. Kemudian pada saat kita melakukan berbagai hal itu, kita betul-betul menghayati kegiatan itu secara sadar. Jadi nggak kayak otomatis aja ngasih makan gitu ya. Kita juga betul-betul misalnya mempertimbangkan gizinya gitu ya. Kemudian juga misalnya porsinya dan lain sebagainya, karena kita penuh kesadaran pada saat melakukan itu. Jadi emang spesifik banget berarti ya Bun ya. Nah ini biasanya ini kalau misalnya orang tua gitu, apakah udah seperti itu tidak Bun gitu? Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa orang tua itu tidak seperti itu, tetapi fenomena ini ya saat ini gitu ya, banyak sekali orang tua itu juga dalam beberapa hal gitu ya, dalam pengasuhannya itu tidak disertai dengan mindful ataupun juga penuh kesadaran. Contoh, misalnya anak nih rewel ya, anak rewel nih, kemudian ya udahlah HP aja gitu ya, biar anak makan, main HP dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya dianggap tidak penuh kesadaran. Kenapa? Karena kalau penuh kesadaran pasti ada tujuannya, tujuan yang terprogram gitu ya, lebih ke arah konstruktif. Misalnya kalau dia main HP, anaknya main HP, biasanya alasannya adalah biar anak nggak rewel, nggak ganggu orang tuanya, nggak ganggu orang tua. Misalnya anak mau makan. Nah kalau ada mindful itu sebetulnya tujuannya kan tidak jelas sebetulnya gitu. Oke, jadi emang orang tua itu sebaiknya emang dengan udah penuh kesadarannya itu emang harus ada tujuannya gitu ketika mengasuh anak itu, jadi nggak hanya ya ini anak rewel kasih HP atau nggak mau diganggu gitu ya Bun ya, orang tuanya itu kasih HP lagi kan itu jadi malah nggak baik juga ya Bun ya. Iya, jadi tujuannya lebih, kalau saya memahami mindful parenting ini, tujuannya itu betul-betul ke arah konstruktif ya, ke arah pengembangan kapasitas anak, potensi anak, dan karena sifatnya resiprokal juga pengembangan dari diri orang tua itu sendiri. Gitu. Itu makanya saya suka banget dengan mindful parenting karena sifatnya yang resiprokal itu gitu. Jadi itu udah menjadi ada ya pengaplikasian juga ya Bun ya, secara tidak langsung yang dengan baik oleh orang tua kepada anaknya. Baik Bunda, selanjutnya mengenai tantangan dan hambatan dalam mengaplikasikan mindful parenting sendiri itu apa aja sih Bun? Kalau tantangan nih ya, tantangannya adalah bagaimana saya sendiri memulai
ya, being a mindful person. Betul. Bukan hanya being a mindful parents gitu ya, tetapi being a mindful person itu mulai dari misalnya saya juga harus sadar bahwa saya ini punya raga, punya psikis yang harus saya jaga. Itu kan harus kita mulai sendiri. Betul. Saya harus olahraga rutin. Harus di sini bukan karena harus kayak wajib gitu, enggak ya, tapi karena sadar bahwa saya harus mencintai diri saya harus menjaga diri. Rutin olahraga, makanan juga harus dijaga, misalnya ya, nutrisinya, kemudian juga waktunya dan lain sebagainya. Nah, itu menantang sekali. Belum lagi misalnya pada saat saya berbicara kan nggak boleh tuh yang pakai teriak-teriak. Misalnya kan kalau mama kadang-kadang gitu ya dari dapur, cepetan makan misalnya atau apa gitu. Nah, saya mencoba untuk mempraktikkan itu sangat menantang menurut saya dibandingkan pada saat saya sharing kepada orang-orang atau meneliti tentang itu. Nah, hambatannya adalah kadang-kadang kita berada pada suatu tekanan tertentu ya. Ini saya pribadi sebagai orang tua misalnya. Nah, di sini kadang-kadang terjadi suatu hambatan-hambatan tertentu ya. Aduh, ini saya kok kayaknya gagal nih menjadi ya bukan hanya mindful parent ya, tetapi juga sebagai parent kayaknya kok nggak berhasil gitu. Nah, tapi di situ saya menemukan bahwa ternyata pengasuhan itu kan proses. Betul. Bukan sekedar gagal dan berhasil, tapi itu adalah suatu proses yang terus-menerus harus kita upayakan ke arah perbaikan. Gitu. Jadi mulai dari diri sendiri ya Bun ya, tantangannya itu sih. Ya mungkin itu juga yang menjadi apa ya, kadang sulit dilakukan oleh beberapa orang Bun, karena kita biasanya tuh ya nggak banyak juga, hanya bisa ngomong aja gitu ya, ngasih tahu ke teman-teman yang lain, tapi kitanya juga kok nggak ada perubahan gitu, nggak ada apa ya yang harus kita lakukan gitu ke arah yang lebih baik gitu. Oh, jadi itu emang jadi tantangan banget ya Bun ya, luar biasa. Bun, untuk harapan gitu bagi orang tua Bun, nah, harapan Bunda bagi orang tua terkait pengasuhan bagi anak-anak itu seperti apa gitu Bun? Ya, harapan saya kepada para orang tua, karena saya juga orang tua, yang pertama adalah mulailah kita mencintai diri sendiri. Ya, mencintai diri sendiri itu apa sih sebetulnya? Kalau yang saya pelajari ya dari terutama yang mindful parenting ini, kita betul-betul mampu berkomunikasi dengan diri kita, berkomunikasi dengan fisik, misalnya gitu ya, berkomunikasi dengan psikis kita. Jadi seperti tadi, badan butuh apa sih? Badan butuh gerakan. Berarti kita perlu olahraga. Kan gitu. Kita komunikasi. Kemudian kalau misalnya pegel-pegel, berarti nih badan juga lagi ngasih tahu nih ke kita. Nah, kalau kita sayang sama diri sendiri, pasti kita sendiri juga akan berbuat yang terbaik untuk diri kita. Sama halnya dengan kalau kita marah ya, marah. Kalau kita sayang sama diri sendiri, pasti kita tidak akan meluap-luap pada saat kita mengekspresikan amarah. Mungkin dengan bicara pelan-pelan misalnya gitu ya. Nah, sama halnya dengan misalnya kalau kita menjadi orang tua juga gitu ya. Nah, kalau kita sudah sayang sama diri sendiri, respect terhadap diri sendiri, saya yakin akan lebih mudah untuk sayang dan respect kepada putra-putri kita. Jadi itu harapannya ya. Jadi kadang-kadang saya suka gini, ibu-ibu gitu ya, terutama ibu-ibu nih kadang-kadang yang suka mengeluhkan me time ya. Ibu-ibu please, apapun yang dilakukan ya, coba dalam mindset anggap itu sebagai me time. Jadi me time itu tidak harus sendiri. Saya mau sendiri me time gitu ya. Tapi mungkin me time itu dengan mengamati putra-putri kita melakukan berbagai aktivitas. Bagi saya ini ya, bagi saya betul-betul menikmati, dan bagi saya itu adalah me time saya. Salah satunya. Selain yang lain-lainnya tentunya. Jadi ciptakan me time untuk diri sendiri yang tidak harus sendiri, betul-betul sendiri gitu. Tapi ya dengan kita mengasuh anak ya dengan penuh kasih sayang, itu ya harusnya menjadi me time juga ya Bu, sehingga nggak jadi beban ya. Betul. Betul. Karena biasanya kan ya malah jadi beban gitu ya, ketika anak ya kita ngasuh anak itu malah jadi beban. Jadi ya pikirannya kapan sih enaknya gitu ya, kita happy-nya kapan orang padahal ya itu tadi harusnya ketika mungkin mengasuh dengan anak yang kata Bunda tadi, ya itulah me time gitu ya, sehingga nanti kasih sayang yang diberikan orang tua juga mungkin menjadi full ya Bun ya. Jadi dengan ya nggak setengah-setengah gitu. Luar biasa. Karena seperti saya senang mengamati gitu ya. Bagi saya itu adalah me time saya. Saya ngamatin gitu anak saya melakukan ini itu gitu. Itu bagi saya itu salah satu me time saya. Satu Upi Lovers ya, ilmu yang baru ini bagi Upi Lovers nih di rumah nih. Mungkin bagaimana ya cara ya mengasuh anak di rumah ya seperti tadi ya, dengan mindful parenting ini menjadi sesuatu yang baik gitu ya bagi orang tua dan juga bagi anak. Nah, sehingga nanti ya orang tua nggak stres ya Bun ya. Maaf saja mungkin ya banyak juga ya jadi stres nantinya itu, jadi malah
pengen apa ya keluar terus dari rumah jadi kayak shopping gitu ya Bun. Ya itu karena bawaan mungkin sugestinya kali ya Bun ya. Ya penelitian saya juga sebetulnya berawal dari stres pengasuhan itu kan terjadi. Nah mindful parenting itu ya penelitian banyak membuktikan bahwa mindful parenting ini bisa menurunkan stres pengasuhan pada orang tua dan juga pada anak. Menjadi solusi ya Bun ya. Betul, dan meningkatkan kebahagiaan sebagai orang tua atau di dalam keluarga. Wah keren Bun. Luar biasa sekali ya. Baik Bunda, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bun. Adakah sesuatu yang baru gitu Bun dari Bunda sendiri mengenai mindful parenting ini gitu? Iya, saya melakukan penelitian mindful parenting ini sejak 2016 ya waktu itu. Saya melakukannya di panti asuhan berbasis Islam di Kota Bandung, dan saya banyak membaca literatur tentang mindful parenting karena memang sebetulnya mindful approach itu berawal dari agama Buddha sebetulnya gitu ya. Nah, tapi saya belajar berbagai literatur dan saya menemukan sebetulnya di dalam agama Islam pun sebetulnya kan mindful itu ya seperti kita melakukan sesuatu secara khusyuk. Betul. Gitu kan. Nah disitulah saya menemukan bahwa misalnya ya dimulai dari bangun tidur, kan penelitian saya memang fokusnya berbasis Islam. Bangun tidur itu kan kita memang dicontohkan misalnya ya oleh Rasulullah itu duduk, diam dulu sambil berdoa misalnya. Dan saya menemukan yaitu mindful. Itu mindful. Kita sudah diberi contoh sebetulnya. Di situ saya menemukan oh iya berarti kalau bangun duduk dulu kemudian berdoa gitu ya. Ya sambil saya tambahkan misalnya tarik nafas secara pelan-pelan. Kemudian berwudu juga kan secara khusyuk dan ada urutannya juga misalnya ya. Dan di situ saya juga menemukan bahwa pada saat kita menikmati berbagai hal dalam kehidupan kita, dalam berbagai kegiatan, timbullah rasa syukur. Ya kan, timbullah rasa syukur di situ gitu ya, dan penuh kesadaran kan, karena kita penuh kesadaran kita menjadi lebih banyak bersyukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kita misalnya dalam pengasuhan itu kan suka ada amarah-amarah ya. Betul. Amarah-amarah. Saya menemukan dalam agama Islam juga sebetulnya ada ajaran kalau marah tuh seperti apa. Ya kan? Ya, kita kalau lagi berdiri kita duduk, ya kan? Ya. Atau juga misalnya kalau duduk masih juga marah kita berbaring, kemudian juga bisa mengambil wudhu gitu ya. Nah itu hal-hal yang saya temukan dari penelitian saya yang mungkin bisa membedakan dengan mindful parenting yang lain. Baik, wah luar biasa sekali Bunda. Tentunya ini menjadi pembicaraan yang hangat ya Bun ya, tentunya juga penuh makna bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman semua ya UPI Lover yang nonton di channel YouTube Pak Ud Pasca UPI ya. Baik, mungkin Bunda karena waktu juga kita terbatas oleh waktu Bunda, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, telah bisa bergabung bersama kami di sini, dan juga kepada UPI Lover semua jangan lupa untuk tetap stay tune ya. Tonton Podupi di channel Pak Ud Pasca UPI. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Saya Vicky Multajam undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.